Ini di proyek Jalan Tol Trans Sumatera, ruas Pematang Panggang Kayu Agung. Jadi ini adalah peralatan monitoring instrumen geoteknik. Ini ceritanya kita mau berangkat melakukan monitoring di lapangan. Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas ini berada di tengah-tengah kebun karet dan kebun sawit. Nah, ini monitoring settlement plate untuk mengetahui penurunan permukaan tanah. Ini adalah monitoring vacuum gauge untuk mengetahui besarnya tekanan vakum pada tanah. Ini grafiknya, yang merah itu tekanan vakum, yang Nah, sekarang monitoring vibrating wire piezometer untuk mengetahui perubahan tekanan air pori dalam tanah. Ini hasil monitoringnya, datanya. Sekarang kita monitoring inclinometer untuk mengetahui pergerakan lateral tanah. Kita menggunakan inclinometer otomatis ya, jadi tidak perlu dicatat pakai pulpen, tapi sudah otomatis ada di dalam peralatan. Ini print out dari hasil monitoring instrumen. Oke. Ya, begitu aja. Baik, kita ke pendahuluan. Jadi instrumentasi geoteknik untuk jalan itu terutama berfungsi pada 3 tahapan, semuanya berfungsi. Baik tahap pelaksanaan, tahap pengakhiran maupun tahap operasional. Pada tahap pelaksanaan konstruksi, instrumen geoteknik berguna untuk mengetahui secara dini terhadap gejala kemungkinan terjadinya kegagalan. Jadi untuk early warning pelaksanaan pekerjaan geoteknik jalan. Kemudian pada tahap pengakhiran, instrumen geoteknik berguna untuk memastikan kinerja hasil pekerjaan perbaikan tanah yang telah dilakukan telah sesuai dengan kriteria perancangan geoteknik untuk jalan yang dipersyaratkan. Jadi ini hubungannya instrumen geoteknik itu pada tahap pengakhiran konstruksi untuk memastikan bahwa kriteria perancangan geoteknik itu tercapai. Oleh sebab itu sebelum masuk ke instrumen geoteknik,
nanti saya akan membahas sebentar tentang kriteria perancangan geoteknik, karena instrumen geoteknik ini salah satu fungsinya adalah untuk mengecek, untuk memastikan bahwa kriteria perancangan geoteknik itu telah tercapai. Kemudian pada tahap operasional konstruksi itu instrumen geoteknik berguna untuk mengetahui secara dini terhadap gejala kemungkinan early warning terjadinya kerusakan geoteknik jalan. Ini salah satu contoh kegagalan tahap pelaksanaan. Jadi kelongsoran timbunan badan jalan ini semestinya tidak terjadi apabila kita memanfaatkan instrumen geoteknik dengan baik dan benar. Demikian juga kelongsoran pada timbunan operate jembatan ini semestinya tidak perlu terjadi apabila kita memanfaatkan instrumentasi geoteknik dengan baik dan benar. Kemudian pada tahap pengakhiran, ini salah satu contoh jalan yang mengalami penurunan akibatnya banjir. Nah, sebetulnya pada saat pengakhiran pekerjaan konstruksi jalan, kondisi seperti ini sudah bisa diprediksi. Jadi di akhir pekerjaan konstruksi itu kita bisa ngitung sisa penurunan dan total penurunan yang masih akan terjadi itu berapa. Itu dengan instrumen geoteknik kita bisa mengetahui. Demikian juga ini pada operate jembatan yang mengalami penurunan. Jadi di sini ada perbedaan penurunan yang sangat nyolok antara permukaan jembatan dan permukaan jalan aspal. Ini sebetulnya pada saat pengakhiran konstruksi sudah bisa diprediksi sebelumnya. Kemudian pada saat operasional, perkerasan jalan ini semula baik-baik saja, sudah berhasil dengan baik. Namun ketika ada penambahan beban pada saat itu adalah pelebaran jalan, maka terjadi kerusakan perkerasan seperti ini. Demikian juga semula tiang-tiang lampu ini vertikal tegak begitu, namun begitu ada diusik dengan timbunan tanah di tepi jalan, menjadikan utilitas tiang-tiang lampu ini menjadi miring-miring seperti ini. Nah, itu 3 tahap sudah kami sampaikan dan masing-masing itu tidak perlu terjadi apabila digunakan instrumentasi geoteknik dengan baik dan benar. Nah, sekarang kami sebelum masuk ke instrumentasi geoteknik, masuk dulu ke kriteria perancangan geoteknik jalan. Kenapa? Sekali lagi kami sampaikan, karena salah satu fungsi instrumen geoteknik adalah untuk memastikan bahwa kriteria perancangan itu tercapai pasca pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sebelum memasuki kriteria, kita pahami dulu apa sih problematika geoteknik pada jalan. Jadi pertama adalah daya dukung tanah dasar rendah. Sehingga ketika kita melakukan pembangunan badan jalan seperti ini, garis merah ini tidak pernah tercapai. Karena ketika tingginya melewati H kritis, itu daya dukungnya sudah tidak mampu sehingga terjadi kelongsoran. Demikian juga problem lain adalah terjadinya penurunan yang besar dan berlangsung lama pada tanah dasar. Jadi ketika kita membuat badan jalan seperti ini, garis merah ini tidak tercapai karena badan jalan selalu mengalami penurunan terus-menerus yang cukup besar dan berlangsung relatif lama. Problem ketiga adalah bangunan sekitar pembangunan jalan itu bisa terganggu. Semula tower ini tegak, seat pile tegak, dasar-dasar sungai sudah mampu mengalirkan debit air dengan baik. Namun begitu ada pembebanan, tower bisa miring, seat pile miring, dan dasar-dasar sungai, dasar danau, dasar sawah pada naik begitu. Nah, ini problematika
yang ingin kita selesaikan dengan memenuhi kriteria geoteknik untuk perancangan jalan. Sekurang-kurangnya ada 3 acuan perancangan geoteknik untuk jalan. Pertama adalah dari Pedoman Kim Praswil tentang timbunan jalan pada tanah lunak. Kemudian dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga, mengenai manual perkerasan jalan. Dan yang ketiga adalah SNI, Standar Nasional Indonesia, nomor 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik jalan. Kita bahas satu persatu. Pertama, tentang Pedoman Kim Praswil. Jadi Pedoman Kim Praswil ini telah memberikan pedoman kita tentang batas-batas penurunan untuk timbunan jalan. Di sini ada jalan kelas 1, 2, 3, dan 4. Kemudian penurunan yang disyaratkan selama masa konstruksi. Jadi untuk jalan kelas 1 itu harus selama masa konstruksi itu penurunannya sudah tercapai lebih dari 90%. Dan kecepatan penurunan setelah konsolidasi. Jadi ketika masa operasional, jalan itu masih boleh turun menurut pedoman ini, yaitu kurang dari 20 mm per tahun untuk jalan kelas 1. Kalau kita ilustrasikan adalah seperti ini. Jadi selama masa konstruksi harus sudah tercapai penurunan lebih dari 90%, dan penurunan setelah masa konstruksi tidak boleh lebih dari 20 mm per tahun. Jadi kita sebelum membangun perkerasan jalan, kita mesti menyelesaikan konsolidasi atau penurunan ini lebih dari 90%. Kemudian setelah perkerasan dibangun dan traffic dioperasikan, boleh turun asal kurang dari 20 mm per tahun. Itu menurut pedoman Kim Praswil. Nah, juga ada pedoman tentang zona pengaruh untuk pergerakan lateral. Jadi kalau kita punya tanah lunak dengan ketebalan H, kemudian kita melakukan timbunan, pembebanan, dan di sini sudah ada struktur existing, maka jarak yang direkomendasi adalah 2H. Jadi timbunan ini dianggap tidak berpengaruh pada struktur existing apabila jaraknya adalah 2H, di mana H adalah tanah tebal, tanah lunak. Kemudian menurut manual perkerasan jalan, dikatakan bahwa semua jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota lokal, penurunan mutlak setelah pelaksanaan perkerasan, sama dengan perbedaan penurunan berdekatan dengan struktur tetap, adalah 100 mm. Jadi ini saya terjemahkan bahwa penurunan selama masa konstruksi harus sudah tercapai lebih dari 90%, penurunan total setelah masa operasional kurang dari 100 mm, kurang dari 10 cm. Jadi pada saat konstruksi kita harus sudah menyelesaikan konsolidasi penurunan lebih dari 90%, dan pada saat operasional perkerasan sudah diselesaikan, traffic dioperasikan, maka penurunan total itu tidak boleh kurang dari tidak boleh lebih dari 100 mm. Itu mengenai penurunan. Sekarang elevasi minimum timbunan badan jalan. Ini hubungannya dengan jalan yang kebanjiran tadi. Jadi menurut manual perkerasan ini, untuk jalan bebas hambatan, tinggi tanah dasar di atas muka air tanah itu 1.700 mm apabila tanpa drainase bawah permukaan median. Kemudian tinggi tanah dasar di atas muka air banjir itu 500 mm untuk banjir 50 tahunan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi untuk elevasi timbunan badan jalan itu harus 1,7 meter di atas elevasi air tanah. Kemudian harus
di setengah meter di atas elevasi banjir maksimum. Jadi setelah kita menyelesaikan konsolidasi lebih dari 90%, kemudian sudah kita desain penurunan total kurang dari 100 mm. Nah, kita mesti juga lihat elevasi air tanah itu maksimal 1,7 meter, 1.700 mm dari ini elevasi timbunan badan jalan. Kemudian untuk elevasi air banjir maksimum itu harus tercapai setengah meter atau 500 mm. Ini kriteria dari manual perkerasan jalan. Nah, sekarang kriteria dari SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Menurut SNI persyaratan perancangan geoteknik, kriteria kebutuhan perbaikan tanah itu apabila ditemui kondisi tanah berpotensi likuifaksi, B. Tanah berpotensi mengalami lateral spreading, C. Terdapat potensi perbedaan penurunan yang sangat besar antara struktur yang berdiri di atas fondasi dalam dan tanah di sekitar lokasi pekerjaan. Jadi yang kasus C itu seperti kasus operate jembatan tadi. D. Terdapat potensi penurunan total yang tidak dapat ditoleransi. Nah, ini contoh jalan tol yang kebanjiran tadi. Karena mengalami penurunan yang tidak dapat ditoleransi, akhirnya lebih rendah dari muka air banjir maksimum. Nah, sebelum melakukan perbaikan tanah, SNI memberi rekomendasi agar dilakukan penyelidikan geoteknik pendahuluan. Jadi setiap 100 meter kali 100 meter atau 10.000 meter persegi atau 1 hektar, minimal ada 1 sondir, ada 1 SPT, dan ada tes laboratorium. Berdasarkan hasil tes itu, kemudian kita memilih metode perbaikan tanah yang sesuai dengan kondisi tanah. Rupanya pemilihan metode perbaikan tanah itu hanya ditentukan diantaranya oleh ukuran butiran. Ini mulai lempung, lanau, pasir, kerikil, begitu. Jadi berdasarkan tadi uji sondir, SPT, dan tes lab, kita bisa mengidentifikasi tanah kita itu cenderung lempung, cenderung lanau, atau cenderung pasir dan kerikil. Nah, misalnya untuk metode soil preloading, itu SNI ini merekomendasi metode perbaikan soil preloading hanya untuk tanah lempung, lanau, dan sedikit lanau kepasiran. Sementara itu kalau untuk vakum preloading hanya direkomendasi untuk tanah lempung dan lempung kelanauan saja. Kemudian SNI 8460 2017 juga merekomendasi bahwa setelah pemilihan metode tadi ditentukan, maka kita masih punya kewajiban lagi, yaitu melakukan penyelidikan tanah secara detail. SNI mensyaratkan jumlah minimum. Di sini kami sampaikan untuk struktur memanjang seperti jalan raya, rel kereta api, kanal, tanggul, runway taxiway, jumlah minimum penyelidikan tanah adalah 1 titik per 50 sampai 200 meter. Kecuali untuk runway taxiway jarak maksimum dibatasi tidak lebih dari 100 meter. Kemudian tambah titik diantaranya apabila hasil investigasi awal menunjukkan adanya variasi tanah yang perlu diinvestigasi lebih detail. Jadi kalau ada 2 titik yang hasilnya sangat berbeda, maka kita perlu nambah 1 titik diantaranya. Gitu. Nah, SNI juga mensyaratkan konsolidasi minimal batas penurunan timbunan itu minimal mencapai 90%. Jadi kalau kita punya grafik ini penurunan, ini 100%, maka kita harus
mampu menyelesaikan penurunan ini sebesar 90%-nya dari prediksi penurunan yang akan terjadi. Nah, untuk tanah lempung lunak apabila dipasang PVD, SNI mensyaratkan PVD dipasang sampai tanah keras atau tanah lempung teguh yang tidak lagi menimbulkan penurunan yang tidak dapat ditoleransi oleh struktur, atau PVD dipasang sampai kedalaman tanah lunak di mana tegangan pada level tersebut lebih kecil daripada 10% tegangan akibat beban. Jadi kalau ini kita punya lapisan tanah lunak mulai konsistensi very soft, medium begitu, maka sebetulnya kita masang PVD ini sampai kedalaman manapun tidak masalah, asal sisa pemampatan yang masih akan terjadi itu masih dapat ditoleransi oleh struktur, dalam hal ini adalah jalan. Atau kita masih ingat distribusi tegangan paling atas 100, paling ke bawah mengecil begitu. Nah, PVD boleh dipasang ketika distribusi tegangannya itu tinggal 10%. Baik. Nah, ada lagi kriteria yang direkomendasikan oleh SNI 8460 2017 tentang load ratio. Ya. Ini saya langsung ke ilustrasinya saja. Jadi pada pekerjaan perbaikan tanah metode soil preloading itu kita memberikan preload atau pra beban, kemudian kita biarkan sampai konsolidasi mencapai 90%. Ketika konsolidasi telah mencapai 90%, preload dibongkar, kemudian kita melakukan leveling, perkerasan dibangun, dan traffic dioperasikan. Yang dimaksud load ratio adalah semua beban di atas tanah dasar pada saat perbaikan tanah dibagi dengan segala suatu beban yang berada di atas tanah dasar pada saat operasional. Nah, jadi dalam hal ini adalah timbunan tanah ini ditambahi preload, kemudian pada saat operasional adalah timbunan tanah tambah leveling, ditambah perkerasan, ditambah beban lalu lintas, itu harus lebih besar dari 1,3. Itu untuk pekerjaan perbaikan tanah metode soil preloading. Kalau metode vakum preloading sama. Jadi kita melakukan pemompaan vakum, kita lakukan terus-menerus sampai konsolidasi mencapai 90%, kemudian setelah tercapai 90%, vakum dimatikan, kita melakukan leveling, perkerasan dibangun, traffic dioperasikan, maka load rasionya adalah timbunan tanah ini ditambahi beban vakum, dibagi dengan timbunan tanah ditambah leveling, perkerasan dan lalu lintas, itu harus lebih besar dari 1,3. Nah, kriteria yang telah kami sampaikan tadi itu bisa terdata, bisa termonitoring apabila kita memasang instrumen geoteknik. Kita mulai instrumen geoteknik untuk jalan. Ini kebetulan sekali Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR telah menerbitkan spesifikasi khusus interim instrumen geoteknik. Ini baru diterbitkan 2015, jadi belum lama. Nah, maaf. Di dalam spesifikasi khusus interim itu juga disampaikan beberapa standar rujukan. Untuk standar nasional Indonesia SNI, ini disampaikan tata cara pemasangan instrumen magnetis dan pemantauan pergerakan vertikal tanah. Ini nanti kita bahas satu persatu.
metode pemasangan pisometer pipa terbuka Casagrande, tata cara pemantauan pisometer pipa terbuka Casagrande, pemasangan piezometer pneumatik, dan seterusnya. Sampai tata cara pemantauan gerakan horizontal batuan dan bangunan dengan alat inclinometer. Nah, ini kita sudah mulai. Instrumentasi geoteknik untuk jalan pada umumnya adalah pertama settlement plate dipasang pada tengah-tengah timbunan. Kemudian extensometer juga dipasang di tengah timbunan. Piezometer juga dipasang di tengah timbunan. Inclinometer itu dipasang di kaki timbunan. Kita juga pasang observation well itu di tengah timbunan dan jauh dari timbunan. Dan untuk vakum kita masih perlu vakum gauge untuk mengetahui tekanan vakum. Bagaimana merancang instrumen geoteknik? Jadi misalnya ini adalah badan jalan, maka kita harus bagi-bagi dulu, kita bikin zonasi dulu, area-area dulu. Biasanya kami membuat zonasi itu per 50 meter panjang jalan. Kemudian di tengah-tengahnya kita pasang settlement plate, kuning ini settlement plate, kanan kirinya juga kita pasang, seterusnya begitu. Nah, kemudian piezometer kita pasang selang-seling. Di sini biru itu piezometer, kemudian yang zona berikutnya tidak, zona berikutnya kita pasang lagi. Kenapa demikian? Pertimbangannya karena mahal saja. Kalau cukup budgetnya lebih baik semua zona itu mesti ada settlement plate-nya, mesti ada piezometernya. Kemudian inclinometer itu kita pasang di kaki-kaki timbunan yang merah-merah seperti ini. Nah, di lapangan gambar denah instrumentasi geoteknik biasanya seperti ini. Yang hijau-hijau itu settlement plate, kemudian yang biru-biru itu piezometer, dan yang merah itu inclinometer. Atau kalau dalam gambar potongannya, ini yang merah ini settlement plate di tengah dan di kanan kiri. Kemudian di tengah juga ada piezometer dan di kanan kiri di kaki timbunan ada inclinometer. Kita bahas satu persatu settlement plate. Settlement plate plat ya, ini biasanya 60x60, kemudian ada batang baja begini. Ini dipasang di tengah-tengah timbunan. Jadi kita kalau tanahnya itu turun, maka plate-nya ikut turun. Jadi kita bisa mengetahui penurunan tanah. Jadi dipasang di tengah timbunan, berfungsi untuk mengukur penurunan vertikal tanah dan nantinya dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian proses konsolidasi. Sudah tercapai berapa persen derajat konsolidasi. Nah, masanya seperti ini. Dalam praktek itu ditimbun dulu, kemudian kita gali, settlement plate baru dipasang. Kenapa? Karena kita agak kesulitan kalau memasang settlement plate itu di lumpur itu agak kesulitan. Jadi biasanya kita timbun dulu, kemudian kita gali, baru dipasang settlement plate. Namun beberapa data tidak boleh hilang. Jadi base plate-nya ada di elevasi berapa, kemudian tanah aslinya ada di elevasi berapa. Sekarang extensometer. Extensometer ini gambar spidernya itu dipasang di tengah timbunan, berfungsi untuk mengukur pemampatan vertikal tanah. Jadi kalau settlement plate tadi kita hanya mengandalkan
Kalau plate-nya turun, maka tanah ini mengalami penurunan. Tapi kita tidak mengetahui penurunan tanah itu akibat konsolidasi atau akibat lain, misalnya sliding. Untuk mengetahui itu, kita pasang spider pada setiap lapisan tertentu. Sehingga kita bisa mengetahui, misalnya kita masang spider ini di 0, -5, -10, -15, maka kita bisa mengetahui pemampatan tanah lapis per lapis sesuai dengan pemasangan spider yang kita lakukan. Ini kita bisa mengetahui misalnya 0 sampai -5 mampat berapa, -5 sampai -10 mampat berapa, -10 sampai 15 mampat berapa, dan seterusnya. Pemasangannya seperti ini, jadi ini kita memasang spider ke dalam tanah begitu. Nah, nanti cara monitoringnya kami jelaskan di belakang. Kemudian piezometer. Piezometer itu ada 3, vibrating wire piezometer, ini dengan aliran listrik, elektrik. Pneumatic piezometer ini dengan gas, dengan nitrogen, dan open stand pipe piezometer ini dengan perubahan muka air tanah saja. Piezometer dipasang di tengah juga, berfungsi untuk mengukur tekanan air pori dan nantinya bisa untuk mengetahui pencapaian proses konsolidasi. Vibrating piezometer dengan listrik, dengan elektrik, masangnya seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam pasir, kemudian dibungkus dengan filter dan dimasukkan ke dalam tanah. Untuk pneumatic piezometer sama, dibungkus di pasir, pakai filter, dimasukkan ke dalam tanah seperti ini. Nah, kalau open state piezometer ini menggunakan kasa grande. Jadi ini kita masukkan aja ke dalam tanah, nanti kita akan mengukur perubahan muka air tanah di dalam pipa ini. Inclinometer. Inclinometer materialnya pipa begitu aja, tapi ini tidak sembarang pipa, ini pipa khusus yang di dalamnya ada relnya. Dipasang di kanan kiri kaki timbunan. Berfungsi untuk mengukur pergerakan horizontal tanah atau deformasi lateral tanah. Dapat berguna untuk mengetahui indikasi akan terjadinya longsor. Jadi kita kalau di tanah lunak melakukan penimbunan ini biasanya ada gerakan lateral ke samping. Nah, ini kita pasang pipa inclinometer. Pembacaan awalnya tegak, masih lurus begitu. Tapi dengan timbunan ditambah, ini nanti ada gerak, seperti gambar ini ada gerakan lateral. Nah, pipa itu akan mengikuti seperti ini, mengikuti gerakan tanah. Tentu inclinometer ini dipasang, bawahnya harus jepit. Jadi sampai tanah yang bisa menjepit, tanah relatif keras. Kemudian kalau masih ada gerakan lagi, nah pipanya akan mengikuti gerakan lateral tanah, begitu. Nah, ini bisa kita monitor dengan grafik-grafik seperti ini. Kemudian, ini pemasangannya, dipasang aja ke dalam tanah, disambung-sambung begitu. Yang penting adalah paling bawah itu harus dalam kondisi terjepit pada tanah yang relatif keras. Kemudian observation well. Ini kita bisa bikin sendiri dari pipa-pipa PVC, kita lubang-lubang dan dibungkus dengan geotextile sebagai filter. Kalau nggak ada geotextile ya hijau. Observation well ini sumur pantau
untuk mengetahui muka air tanah. Jadi intinya kenapa harus itu? Karena ketika kita melakukan timbunan, biasanya muka airnya naik, tapi lama-lama kemudian muka airnya kembali ke awal sama dengan elevasi yang ada di sungai, sumur, dan lain-lain. Makanya kita mesti masang observation well atau sumur pantau itu di tempat tanah yang kita perbaiki dan di tempat jauh dari tanah yang kita perbaiki untuk mengetahui muka air di daerah yang tanah kita perbaiki itu sudah kembali ke asal atau belum. Ini masangnya pipa di lubang-lubang, diselimuti dengan geotekstil dan dipasang ke dalam tanah. Nah, untuk pemasangannya tidak terlalu dalam, yang penting adalah kita bisa memprediksi muka air tanahnya ada di mana. Cukup sedikit di bawah, yang penting harus menembus muka air tanah. Terakhir vacuum gauge seperti ini. Nah, ini untuk pekerjaan vacuum consolidation atau vacuum preloading kita pasang di tengah. Intinya untuk mengetahui tekanan vakum pada tanah dan juga untuk mengontrol apakah sistem vakum ini ada kebocoran atau tidak. Ini pemasangannya adalah seperti ini dan ini pemasangannya di lapangan. Baik, kita masuk ke monitoring instrumen geoteknik. Untuk monitoring instrumen geoteknik pada jalan juga sudah ada pedomannya, yaitu spesifikasi khusus interim instrumentasi geoteknik dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Settlement plate. Monitoring settlement plate dengan water pass seperti ini, intinya kita ingin mengetahui penurunan muka tanah. Nah, ini mohon maaf, ini saya pakai form HK ini. Kemudian menghasilkan grafik seperti ini. Jadi ke kanan ini adalah waktu, ke atas adalah tinggi timbunan, ke bawah adalah penurunan. Jadi fungsi waktu timbunan akan tambah begitu sampai akhirnya tetap, dan penurunannya akan berlangsung terus. Ketika timbunannya sudah tidak bertambah pun penurunan masih berlangsung terus, akhirnya semakin arah datar, semakin arah datar, semakin arah datar. Extensometer. Ini kita monitoringnya menggunakan settlement probe. Jadi ini ada besi bulat, ini kalau dimasukkan ke pipa begini, nanti ketika ketemu spider itu akan bunyi tit begitu. Nah, ketika bunyi tit ini kita bisa melihat ini pada kedalaman berapa. Kemudian hari berikutnya atau sore harinya probe ini kita masukkan kembali, kita akan mendengar bunyi tit lagi, kita lihat meterannya ini. Nah, angkanya berapa. Jadi di situ ada penurunan berapa. Akhirnya bisa kita bikin grafik seperti ini. Jadi dari sini kita akan tahu bahwa yang merah ini spider yang dipasang di kedalaman 6 meter. Artinya 0 sampai 6 meter itu terjadi pemampatan sekian. Kemudian yang biru ini kita pasang di minus 24 meter. Jadi di 24 meter ternyata hanya ada pemampatan sekian. Tentu ya, semakin dalam itu pemampatannya semakin kecil. Itu extensometer. Sekarang piezometer. Untuk vibrating piezometer kita menggunakan peralatan seperti ini. Untuk pneumatic piezometer kita menggunakan alat baca seperti ini. Untuk open standpipe piezometer kita menggunakan alat baca water level indicator. Jadi
Ini besi ini dimasukkan ke dalam pipa, begitu dia kena menyentuh air, dia akan bunyi tit begitu. Nah, kemudian dari meteran ini kita bisa mengetahui muka air tadi itu berada di kedalaman mana. Ini ngomong-ngomong ini, andaikan ini tidak dilakukan secara daring begitu, kami akan bisa membawa peralatan ini ke dalam di depan kelas sambil demo. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Biasanya kita kombinasikan dengan pembebanan timbunan. Jadi ketika timbunan naik, itu tekanan arperinya naik, timbunan ditambahi, tekanan arperinya naik lagi. Ketika timbunannya sudah tetap tidak ditambah, maka lama-kelamaan tekanan arperinya turun seperti ini. Kemudian inclinometer. Kita monitoringnya menggunakan peralatan seperti ini. Jadi ini torpedo, ini kita masukkan ke dalam pipa inclinometer dan kita pakai iPad begini. Ini langsung nanti otomatis bisa dikeluarkan grafiknya. Jadi kalau terjadi pergerakan lateral tanah ke samping, pipa kuning itu akan ikut meliuk begitu. Nah, meliuknya pipa kuning itu nanti akan dideteksi oleh torpedo ini. Dan nanti bisa tergambar di grafik. Seperti ini. Jadi satu pengamatan, satu garis, satu pengamatan, satu garis. Kita bisa mengetahui pergerakannya ke arah utara selatan dan timur barat. Artinya dua arah. Dan kalau dari atas bisa dilihat seperti ini. Pergerakan tanah itu arahnya ke mana? Ke tenggara atau ke barat laut. Ini kita bisa lihat dari grafik ini. Observation well. Kita menggunakan water level indicator. Sama dengan open standpipe piezometer tadi, besi ini kita masukkan ke dalam pipa, begitu ketemu air akan berbunyi tit dan kita mengetahui elevasi muka air tadi ada di kedalaman berapa. Terakhir, ini grafiknya. Jadi biasanya kita kalau melakukan penimbunan itu muka air tanahnya yang di dalam timbunan ya, muka airnya naik, kemudian lama-lama turun dan akan kembali sama dengan muka air di sekitarnya, muka air sungai, sumur dan lain-lain. Vacuum gauge ini untuk mengetahui tekanan vakum pada tanah. Nah, seperti ini, kami untuk mencapai 80 kPa ini biasanya perlu waktu sekitar 2 minggu. Jadi kenapa ini naik turun? Biasanya kalau ada tambahan beban, ini tekanan vakumnya ngedrop sedikit, kemudian kembali ke awal, ada tambahan beban, ngedrop sedikit, kembali ke awal, dan ini tandanya bahwa di atas pekerjaan vakum itu ada pembebanan karena tekanan vakumnya cenderung turun, tapi masih di atas 80 kPa. Nah, kita sampai ke evaluasi. Kembali lagi bahwa instrumen geoteknik itu kan untuk early warning agar problematika geoteknik itu tidak terjadi. Jadi kita ulangi lagi, problema geoteknik untuk jalan itu daya dukungnya rendah, kemudian penurunannya besar dan relatif lama, dan bisa jadi mengganggu bangunan di sekitarnya, mengganggu tower, mengganggu sheet pile, mengganggu dasar-dasar sungai dan lain-lain. Nah, dan untuk itu kita mesti ingat tentang kriteria perancangan geoteknik untuk jalan, karena instrumen geoteknik ini untuk memastikan
bahwa kriteria yang telah kita tetapkan dalam perancangan itu tercapai. Tuh. Nah, berdasarkan hasil monitoring instrumen geoteknik tadi, kita bisa melakukan evaluasi. Dari grafik monitoring settlement plate, kita bisa mengetahui derajat konsolidasi tanah yang sudah tercapai. Kita juga bisa mengetahui estimasi waktu kapan konsolidasi akan selesai. Kemudian dari grafik piezometer, kita bisa mengetahui derajat konsolidasi yang sudah tercapai. Kita juga bisa mengetahui early warning gejala timbunan akan longsor. Dari grafik inclinometer, kita akan mengetahui gejala timbunan akan longsor dan juga kita bisa memastikan bahwa penurunan tanah di permukaan itu terjadi akibat konsolidasi, bukan karena sliding. Ini sengaja warnanya kami bikin sama, merah dan merah. Jadi dari sini bisa diketahui untuk mengetahui derajat konsolidasi yang sudah tercapai, itu bisa menggunakan data monitoring settlement plate, juga bisa mengetahui data monitoring piezometer. Dan dua-duanya harus telah menunjukkan derajat konsolidasi yang sudah tercapai. Yang kita ambil yang kecil. Misalnya menurut grafik monitoring settlement plate itu konsolidasi sudah tercapai 90%, tetapi menurut grafik monitoring piezometer masih 80%, maka kita simpulkan bahwa belum mencapai 90%. Yang kita ambil yang kecil. Juga yang biru-biru, dari piezometer kita bisa monitor gejala timbunan akan longsor, dan dari inclinometer juga bisa mengetahui timbunan akan longsor. Dua-duanya harus kita perhatikan agar indikasi terjadinya longsor itu segera bisa kita lakukan tindakan pencegahan. Kita pertama dulu pencapaian konsolidasi tanah. Pencapaian derajat konsolidasi tanah dapat diketahui dari hasil evaluasi data monitoring settlement plate menggunakan metode ASAOKA. Metode ASAOKA itu hanya salah satu metode saja untuk mengetahui derajat konsolidasi settlement plate yang terjadi. Masih ada metode hiperbolik, dan kapan itu Bu Yudi dan Pak Herman juga membuat formula juga untuk mengetahui metode untuk mengetahui pencapaian derajat konsolidasi. Piezometer menggunakan metode grafis. Kami tekankan lagi, dari hasil evaluasi kedua data monitoring tersebut, keduanya harus telah menunjukkan pencapaian derajat konsolidasi 90%. Dua-duanya harus sudah menunjukkan 90%. Tidak boleh salah satu saja. Kita settlement plate misalnya. Ini grafik monitoring settlement plate. Kemudian kalau kita tabelkan seperti ini, penurunan rata-rata di 5 hari terakhir biasanya di 2 mm sampai 3 mm, 2 sampai 5 mm. Kalau itu sudah tercapai, biasanya kita kemudian melakukan perhitungan pencapaian derajat konsolidasi. Misalnya ini dengan metode ASAOKA. Dari analisa konsolidasi metode ASAOKA, settlement total itu diprediksi 261 mm. Kemudian pada saat itu berdasarkan hasil pengamatan 253 mm, maka konsolidasinya diketahui 253 dibagi 261 kali 100% 97%. Ini setiap settlement plate bisa kita tabel seperti ini, rata-rata 97%. Nah, settlement plate juga bisa mengetahui kapan konsolidasi itu terjadi, yaitu dengan back calculation, hitungan balik.
misalnya ini kita pasang kapan sih sebetulnya 90% itu terjadi. Nah, di sini bisa diketahui berlangsung berapa lama, berapa hari, kemudian dari awal ke ditambah durasi ini kita ketemu. Oh, konsolidasi 90% terjadi di settlement plate 1 di 23 Agustus dan di settlement plate ke-25 misalnya 24 Agustus. Misalnya begitu. Nah, ini kita bisa memprediksi misalnya tadi itu hasil evaluasinya masih 70% atau 80%, maka kita bisa memprediksi 90%-nya itu kapan terjadi begitu. Kemudian kalau dengan piezometer, ini misalnya grafik piezometernya, nah kita melakukan perhitungan dengan cara grafis seperti ini. Jadi mestinya kalau air itu terdisipasi semua adalah seluas jajaran genjang ini, tapi pada saat pengamatan itu rupanya belum semua air pori terdisipasi, sehingga perbandingannya adalah luas arsiran dibagi luas jajaran genjang ini 98%. Itu juga kemudian kita lakukan rekap seperti ini. Itu cara evaluasi instrumentasi geoteknik terkait dengan pencapaian derajat konsolidasi. Nah, sekarang pencapaian stabilitas timbunan. Pencapaian stabilitas timbunan itu penting pada saat pelaksanaan ya, jadi jangan sampai ada kegagalan timbunan pada saat pelaksanaan. Itu bisa dengan piezometer menggunakan metode grafis, juga dengan data monitoring inclinometer menggunakan metode grafis juga. Baik data monitoring piezometer maupun inclinometer, keduanya harus telah menunjukkan pencapaian timbunan yang stabil. Pertama, data piezometer. Jadi ini ada syarat kestabilan delta U lebih kecil dari delta H kali gamma kali I. Jadi misalnya ini grafik, ini timbunan, yang atas, yang bawah ini adalah kenaikan air pori, maka kita bisa mengetahui kalau delta H sekian, ternyata delta U-nya lebih besar dari delta H, maka ini akan kemungkinan terjadi longsor. Itu kalau menggunakan piezometer. Sekarang menggunakan inclinometer. Nah, sebetulnya secara logika visual saja kita bisa memprediksi terjadinya longsoran timbunan berdasarkan data inclinometer. Jadi setiap garis ini satu kali pengamatan. Jadi kalau ini satu kali pengamatan merah, kemudian hijau. Nah, ini kemudian delta antara garis satu dan berikutnya itu mengecil-mengecil. Ini berarti deformasi lateral tanah itu cenderung untuk stabil. Berbeda dengan setiap pengamatan kalau garisnya itu semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, itu menunjukkan betul-betul terjadi pergerakan tanah. Nah, kalau deltanya ini menjauh begitu, maka kita bisa prediksi longsor akan terjadi. Nah, ini ada beberapa rumusan. Intinya di lapangan kita selalu mengatakan, ini misalnya 6 November 2015, awas bahaya longsor. Misalnya gitu. Awas tidak stabil. Nah, begitu. Dan seterusnya. Jadi ini untuk memberikan early warning apabila ada kemungkinan akan terjadinya longsor timbunan. Evaluasi terakhir adalah pencapaian load ratio.
kita tahu metode preloading atau prabebanan itu kalau soil preloading pakai preload timbunan tanah, kalau vakum preloading pakai preload berupa vakum. Nah, kita ulangi lagi. Load ratio adalah sesuatu yang berada di atas tanah dasar pada saat improvement, pada saat perbaikan, dibagi dengan segala sesuatu yang berada di atas tanah asli pada saat operasional. Artinya, tanah dasar itu kalau pernah menerima beban lebih besar dari beban yang nantinya dioperasionalkan, semestinya tanah dasar tidak akan mengalami pemampatan. Nah, SNI merekomendasi besarnya ini adalah 1,3 kalinya. 130% dari beban yang nanti beroperasi di tanah di atas tanah dasar. Kita biasa membuat tabel-tabel seperti ini sehingga ketemu load ratio-nya berapa. Nah, angka-angka ini diketahui dari settlement plate. Misalnya ini di elevasi existing 12506, kita nimbun begitu, kemudian kita beri preload 5,4, kemudian kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Dari settlement plate kita mengetahui, terjadi penurunan 3,9 meter. Kemudian preload kita bongkar. Nah, kemudian kita bangun perkerasan dan beban traffic kita operasikan, maka kita bisa menghitung load ratio-nya. Jadi dalam hal ini load ratio-nya adalah ini 13 ditambah penurunan ditambah preload dibagi dengan sama 13 ditambah penurunan ditambah bukan preload lagi tapi diganti dengan beban perkerasan, beban traffic. Jadi kira-kira perbedaannya lah seperti ini. Ini mesti di atas 1,3 menurut SNI persyaratan perancangan geoteknik. Ini untuk soil preloading. Kalau untuk vakum preloading sama. Jadi sesuatu yang berada di atas tanah dasar pada saat improvement dibagi dengan segala sesuatu beban yang berada di atas tanah dasar pada saat operasional. Ini contohnya dari settlement plate dan dari vacuum gauge kita bisa punya data-data seperti ini, kemudian bisa kita hitung. Nah, misalnya setelah kita vakum dengan 80 kPa itu mengalami penurunan 0,920 meter. Kemudian kita bongkar, kemudian kita bangun perkerasan dan operasikan traffic. Kita bisa hitung beban-beban yang berada di atas tanah dasar pada saat improvement dibagi dengan beban-beban pada saat operasional itu mesti 1,3. Nah, ini besar sekali, bahkan 1,8. Kenapa? Ya karena di lapangan kita itu tidak bisa mengatur vakum itu 80 kPa. Kita tidak bisa ngatur vakumnya 50 kPa saja, vakumnya 60 kPa saja. Kita tidak bisa mengatur demikian. Jadi ini kebetulan yang terjadi vakumnya adalah 80 kPa. Jadi ini ada over ini. Baik. Aduh, senang sekali ini nggak sampai 1 jam kami menyelesaikan paparan ini. Terakhir adalah penutup. Jadi Bapak Ibu, instrumentasi geoteknik pada pekerjaan perbaikan tanah untuk jalan itu penting dilakukan pada tahap pelaksanaan. Tadi untuk early warning, untuk kemudian tahap pengakhiran penting untuk memastikan kriteria
perancangan geoteknik jalan kita benar tercapai dan atau tahap operasional jalan. Instrumentasi geoteknik yang dilakukan pada pekerjaan perbaikan tanah untuk jalan meliputi biasanya settlement plate, extensometer, piezometer, inclinometer, observation well, dan atau vacuum gauge khusus untuk vakum. Berdasarkan data monitoring instrumentasi geoteknik dapat dilakukan evaluasi mengenai pencapaian derajat konsolidasi tanah dasar, pencapaian stabilitas timbunan jalan, dan atau load ratio hasil kinerja hasil pekerjaan perbaikan tanah untuk jalan. Itu yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Indra Surya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Silakan aja kalau ada yang mau tanya langsung ke Pak Wahyu aja. Pak Wahyu, sementara ini ada pertanyaannya mungkin dari Oh iya. Bedanya antara vakum preloading dan preloading biasa apa bedanya Pak? Mungkin mereka tidak tahu vakum preloading itu apa. Baik. Jadi sebetulnya intinya itu kita itu tidak menghendaki bangunan itu mengalami penurunan pada saat operasional. Jadi misalnya kita bangun jalan, kita tidak menghendaki jalan itu mengalami penurunan akibat pemampatan tanah dasar, gitu. Nah, pemampatan tanah dasar itu diakibatkan oleh beban jalan. Nah, untuk itu maka kita bisa menanggulangi dengan banyak istilah, ada istilah prakompresi. Jadi kita memampatkan tanah dasar terlebih dahulu. Ada yang mengatakan itu metode pembebanan, preloading. Jadi sebelum beban jalan itu membebani tanah dasar kita bebani terlebih dahulu agar mampat. Dengan mampat maka kuat. Nah, setelah tanah mengalami pemampatan, mengalami penguatan, baru bangunan jalan kita bangun di atasnya. Harapannya kalau bangunan jalan yang kita bangun ini bebannya kurang dari beban yang pernah kita letakkan di tanah dasar sudah tidak akan mengalami pemampatan lagi. Nah, prabeban atau preload itu macam-macam. Ada yang beban eksternal. Salah satunya adalah dengan timbunan tanah. Jadi sebelum bangun jalan, tanah dasar kita bebani dengan tanah. Kemudian setelah konsolidasi mencapai 90%, beban tanah tadi, preload tanah tadi kita bongkar. Baru kemudian konstruksi jalan kita bangun di atasnya. Itu yang dimaksud dengan preloading biasa. Biasanya disebut konvensional begitu. Jadi dengan membebani dengan timbunan tanah. Nah, kalau vakum itu termasuk kelompok pembebanannya adalah dari dalam, internal preloading. Boleh saya lihat wajah saya ya. Kalau tanah lunak itu pipi saya yang empuk ini, di tanah lunak gitu, maka untuk mengeluarkan air pori dari pipi saya itu kalau beban preloading biasa itu dibebani, ditimbun dengan tanah. Jadi diplenek dengan beban tanah. Ya ini biar apa? Biar mampat pipi saya ini, biar tanah dasarnya ini mampat. Ini preloading biasa. Kalau dengan vakum itu dengan cara internal, dihisap dari dalam. Jadi pipi yang empuk ini biar mampat, air porinya terdisipasi itu dengan cara disedot,
dihisap dengan pompa vakum. Begitu. Mungkin begitu aja Pak Indra Surya bedanya soil preloading atau konvensional preloading dengan vakum preloading begitu. Silakan ditunjukkan namanya videonya Pak Wahyu. Baik, baik. Masih ada satu lagi, Pak. Nah ini, izin bertanya terkait dengan preloading. Ini ada pertanyaan Pak Indra. Terkait dengan preloading, dalam kondisi seperti apa kita dapat menggunakan konvensional preloading dan kondisi seperti apa dapat menggunakan vakum preloading? Kriteria apa yang harus dipertimbangkan, khususnya terkait dengan biaya dan metode pelaksanaan, mengingat tidak semua proyek memiliki kondisi dan sumber daya yang sama dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi, tadi sudah kita sampaikan, soil preloading itu menurut SNI Perancangan Geoteknik direkomendasikan untuk tanah dasar lempung, lanau sampai lanau kepasiran. Ya. Jadi tanah-tanah lunak yang ada pasirnya itu masih memungkinkan digunakan soil preloading. Kalau vakum preloading itu sebetulnya menurut SNI Perancangan Geoteknik hanya untuk tanah-tanah lempung sampai lempung kelanauan. Sama sekali tidak diperbolehkan mengandung pasir. Logikanya demikian. Jadi tanah lempung lunak itu kohesif ya, sudah kedap begitu. Sehingga kalau ada lapisan pasir di bawah, maka ketika dilakukan hisapan pompa vakum, itu yang keluar adalah termasuk air-air yang melewati lapisan-lapisan pasir itu. Bisa jadi air yang di sekitar lokasi perbaikan tanah ikut masuk ke dalam area perbaikan tanah dan ikut terhisap oleh pompa vakum. Sebetulnya ada pasir boleh, bisa dilakukan di lapangan, tetapi kita harus membuat lapis dinding kedap. Jadi lokasi
yang kita perbaiki harus kita batasi dengan dinding kedap. Dinding kedap itu bisa dengan slurry wall, ini mahal, atau bisa juga dengan geomembran. Pengalaman kami di Jalan Tol Trans Sumatera, itu tanahnya sebetulnya kan terdiri dari 2 lapis. Yang bawah itu lempung lunak, yang atas itu gambut. Nah, jadi lapis dinding kedap kita yang dipasang hanya untuk menyelimuti gambutnya saja. Dan sekaligus juga menyelimuti tanah timbunannya yang granular, yang lolos air gitu. Jadi kita masang dinding kedap itu hanya sedalam panjang long arm eksavator aja, kira-kira 4-5 meter itu kita cut off, jadi kita kelilingi dengan lapisan kedap air dengan geomembran. Nah, harapannya ketika pompa vakum dioperasikan, maka air-air di sekitar lokasi perbaikan tanah tidak ikut terhisap oleh pompa vakum. Kalau biaya, metode vakum bisa mengurangi kebutuhan tanah timbunan. Jadi kalau kita pakai hitung-hitungan sederhana, vakum itu kalau sukses bisa 80 kPa. 80 kPa itu sama dengan 8 ton per meter persegi. Jadi kalau kita punya tanah timbunan dengan berat isi 1,6 ton per meter kubik, maka vakum 80 kPa, beban vakum 80 kPa itu setara dengan timbunan tanah 5 meter. Sehingga kita ya sejumlah volume tanah itulah kita yang bisa mereduksi kebutuhan volume tanah. Jadi kalau di metode soil preloading itu tanah dasar kita bebani dengan timbunan tanah, kemudian kita tunggu sampai konsolidasi mencapai 90%. Setelah itu timbunan tanah preload tadi kita bongkar. Nah, maka di dalam metode vakum kita tidak memerlukan tanah yang dibongkar itu. Jadi kita membebani tanah dengan tekanan negatif vakum 80 kPa itu setara dengan 5 meter timbunan, dan ketika konsolidasi telah mencapai 90%, pompa kita matikan. Sederhananya mematikan pompa vakum dengan tekanan 80 kPa itu melepaskan atau membongkar timbunan tanah setinggi 5 meter. Jadi untuk daerah-daerah yang kesulitan material timbunan, vakum lebih menguntungkan. Tapi ingat, tidak semua tanah lempung lunak bisa diaplikasikan metode vakum. Ingat tadi ada pasirnya tadi gitu. Karena kalau kita memaksakan melakukan metode vakum pada tanah yang berpasir, kita maunya cepat bisa jadi lama karena kita harus membuat dinding kedap sekeliling area perbaikan tanah, dan maunya murah bisa lebih mahal karena membuat dinding kedap mengelilingi area perbaikan tanah itu juga perlu ongkos. Kalau biaya rata-rata kalau dengan soil preloading itu 1, maka dengan vakum 1,5 kalinya, kira-kira begitu. Begitu tadi dari siapa tadi? Bu Giarto. Pak Giarto ya. Sekarang dari ini Ibu atau Bapak ya? Firda Zahro. Yahro ya. Mengenai inklinometer, jika terindikasi akan terjadi kelongsoran, langkah apa yang harus dilakukan agar kelongsoran tidak terjadi? Nah ini bagus. Jadi kalau terjadi indikasi terjadi kelongsoran, maka seluruh proses pembebanan harus dihentikan. Oleh sebab itu kita selalu punya kaidah
timbunan di atas tanah lunak itu selalu harus bertahap. Kalau di dalam desain biasanya kita nimbun 1,5 meter, dibiarkan 1 minggu, nimbun lagi 1 meter, memberi kesempatan terjadi disipasi air pori, memberi kesempatan tanah dasar mampat, memberi kesempatan tanah dasar daya dukungnya naik, baru kita nambah timbunan lagi 1,5 meter, kita tunggu lagi 1 minggu, kemudian nambah 1,5 meter lagi, bertahap terus-menerus begitu. Nah, kalau dengan inclinometer, maka kita langsung mengetahui adanya indikasi, maka timbunan bertahap tadi kita hentikan sampai pergerakannya itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, grafiknya tadi itu semakin mendekat, ya, sampai dari waktu ke waktu grafiknya ya itu tidak bergeser lagi gitu. Artinya tanah di dalam tanah itu sudah tidak terjadi gerakan lateral. Nah, pada saat itu kita baru memulai penimbunan kembali begitu. Nah, di dalam praktek di lapangan kita sering sekali ya suka-suka di atas lahan pekerjaan perbaikan tanah itu kan ada parkir dump truck, ada parkir alat berat, kadang-kadang dipakai untuk stockpile pancang begitu. Nah, dan itu cilakanya terkadang dilakukan di tepi timbunan gitu ya. Boleh begitulah, tapi di tengah-tengah timbunan sana, jangan di tepi gitu. Karena yang problem itu kan selalu di tepi timbunan begitu. Nah, itu kita biasanya satu memerintahkan penimbunan dihentikan. Semua beban ya termasuk pancang, parkir truk, parkir alat berat itu tolong dipindah ke tengah. Baru nanti kita akan rekomendasi lagi penimbunan boleh dilakukan. Gitu, Bu Firdayah Roh. Ada lagi Pak ini? Pak Harijan. Izin, Pak. Ya. Pemasangan instrumen geoteknik dalam tahap operasional jalan biasanya dilakukan berapa lama ya Pak? Karena yang pernah kami lakukan pada saat ini kebetulan kerjasama dengan Hidrosistem hanya pada saat tahap pelaksanaan konstruksi saja. Jadi sekarang sudah mulai Pak, instrumentasi geoteknik dipasang pada saat operasional sudah mulai Pak. Ketika jalan-jalan tol kita masih goyang-goyang gitu. Ketika jalan tol kita itu masih banyak yang longsor ke kanan ke kiri, itu sekarang ini saya agak kelarisan Pak. Banyak dipasang inclinometer sekarang gitu. Dan ini ide ini lebih dulu kereta api. Jadi beberapa jalan kereta api yang melewati lereng-lereng begitu sudah banyak dipasang inclinometer untuk mengetahui, untuk memberikan early warning kalau terjadi pergeseran atau pergerakan lateral timbunan badan jalan kereta api. Dan yang paling maju instrumentasi geoteknik itu di bidang bendungan Pak. Kalau di bendungan itu udah pasti selama masa konstruksi pakai instrumen geoteknik, dan menjadi lebih penting adalah ketika masa operasional. Jadi bendungan itu muka air tanahnya turun sedikit aja, bergeser sedikit begitu aja, itu langsung dipantau. Karena bendungan itu kalau terjadi kelongsoran tubuh bendungan, kita ingat korbannya, bahayanya luar biasa. Dan di bendungan ini instrumen geotekniknya sudah pakai otomatis Pak. Jadi instrumen itu dipasang, kemudian dipilih yang modelnya elektrik begitu, seperti pisometernya yang vibrating begitu. Kemudian beberapa peralatannya dipilih yang elektrik, kemudian didigitalisasi dan sudah disentrakan di rumah pengendalian. Di mana kalau sudah begitu pengendaliannya tidak harus di tepi bendungan, di kantor PU Jakarta juga bisa begitu.
Pak Uul, Pak Indra, saya dulu sempat mimpi besar ketika Pak Prabowo mau memasang instrumentasi jembatan-jembatan panjang di Indonesia dan ITS sebagai pusat kontrol jembatan, Pak, gitu. Tapi nggak tahu kemana, akhirnya kemana. Nah, ini di D4 Teknik Sipil ini sedang bekerja sama dengan kami untuk digitalisasi inklinometer. Jadi nanti inklinometer yang ada di lapangan itu dari teman-teman instrumen ITS itu bisa didigitalisasi begitu. Nah, sehingga kita bisa mempunyai early warning terhadap konstruksi-konstruksi jalan kita yang kemungkinan terjadi longsor begitu. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak. Selama ini di jalan masih untuk tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran. Di tahap pelaksanaan terutama adalah untuk mengamankan proses penimbunan di atas tanah lunak. Jadi bagaimana caranya kalau kita melakukan timbunan tanah katakanlah sampai 9 meter, 8 meter itu bisa sampai top timbunan tanpa menimbulkan kelongsoran di tengah jalan. Itu inklinometer, pisometer menjadi sangat penting. Kemudian untuk pengakhiran yaitu untuk mengetahui ketika kita sudah selesai melakukan pekerjaan tanah, itu load ratio yang tercapai berapa sih? Menjadi bahaya ketika load ratio-nya itu kurang dari 1, maka kita harus bisa jadi mengurangi kelas jalan kalau punya mulai kurang dari 1 gitu. Nah, untuk jalan memang di tahap operasional belum, Pak, tapi sekarang sudah mulai dengan jalan tol kita yang dibangun di atas tanah lunak yang banyak yang goyang, itu sekarang banyak dipasang inklinometer, Pak. Itu. Gitu, kemudian ada lagi nggak ya, Pak? Oh ini, instrumen geoteknik apa saja yang dipasang pada tahap operasional jalan? Biasanya inklinometer aja, Pak. Jadi jalan itu kan dikhawatirkan badan jalannya longsor ke kanan ke kiri yang akan menyebabkan perkerasannya rusak. Jadi inklinometer selama ini. Kemudian dengan pengalaman geosistem yang sudah melaksanakan preloading di berbagai lapisan tanah, apakah dibuat statistik penurunan yang terjadi di berbagai soft soil tersebut sebagai estimasi gambaran penurunan yang terjadi jika mengerjakan proyek sejenis? Kami tidak bisa membuat seperti itu, Pak, ya. Jadi Pak Bu Yudi itu pernah memetakan kondisi tanah di Surabaya. Kemudian kita ingat ya, besar kecilnya pemampatan konsolidasi tanah itu ditentukan oleh beban dan CC-nya, Pak. Kalau cepat lambatnya konsolidasi tanah itu ditentukan oleh CV-nya. Bu Yudi pernah membuat peta parameter CC di Surabaya sehingga bisa membuat peta kalau di daerah Sukolilo itu penurunannya berapa. Tentunya asumsinya pakai rumah ya, Pak, gitu. Di daerah setelah Sukolilo itu apa? Rungkut misalnya terjadi pemampatan berapa, itu bisa. Dan saya kira kita tidak perlu estimasi yang seperti Bapak maksud, Pak. Toh ngitung prediksi pemampatan itu cepat kok, Pak, gitu ya. Kita hanya butuh CC saja. Justru ketepatan di dalam melakukan investigasi dan tes tanah itu menjadi penting. Kalau kita memang ingin tahu pemampatan tanah,
konsolidasi tanah, ya kita perlu melakukan tes konsolidasi tanah, CCCV mesti keluar gitu. Pengalaman di jalan tol Trans Sumatera awal-awal dulu, itu data tanahnya ratusan ribuan titik begitu Pak. Tapi orientasinya itu untuk pekerjaan jembatan dan gorong-gorong. Orientasinya bukan untuk pekerjaan perbaikan tanah. Jadi walaupun ribuan titik, saya tuh cari CC dan cari CV itu barang langka ketika itu. Ya awal-awalnya akhirnya kita tahu CC-CV dari korelasi Pak Uul, dari korelasi sondir, korelasi SPT begitu, karena pekerjaan harus segera dikerjakan. Jadi titik penyelidikan tanah itu menjadi penting. Jadi untuk nggak perlu statistik saya kira Pak, karena ini sangat unik ya, sangat tergantung nilai CC masing-masing begitu. Bahkan di SNI itu kita sekarang sudah punya kita sudah diminta ada jumlah titik penyelidikan minimal gitu. Tadi kami singgung kalau jalan minimal berapa meter per titik. Nanti kalau untuk bangunan di SNI diatur itu jumlah minimal begitu. Dan itu mesti kita penuhi dan kita hitung satu persatu. Saya kira begitu. Strategi khusus dalam mengerjakan preloading di lapangan. Ya, jadi ini mahasiswanya semuanya udah kerja ya Pak Indra ya? Ya, sudah. Barangkali. Jadi gini Bapak Ibu, strategi khusus. Kita sering sekali, tadi preloading itu kan yang penting beban. Sering sekali konsultan perencana sudah menentukan bahwa timbunan awal katakanlah 6 meter begitu. Nah tentu konsultan perencana tadi menentukan 6 meter timbunan awal, kemudian diprediksi akan turun sekian, itu dengan asumsi berat isi tanah berapa begitu. Karena yang penting kan beratnya ini, preload itu yang penting beratnya ya. Dan berat itu di tanah ada 2 variabel, yaitu tinggi timbunan dan berat isi. Nah, sering sekali yang dipenuhi itu hanya tinggi timbunannya saja. Berat isinya tidak pernah diukur begitu. Nah, ini bisa jadi bebannya kurang. Misalnya sebetulnya Pak Indra Surya misalnya merencanakan preload tinggi timbunannya itu 6 meter dengan berat isi 1,7 ton per meter kubik misalnya. Di lapangan 6 meternya tercapai gitu. Tapi berat isinya hanya 1,6, 1,5, yang jelas di bawah 1,7. Nah, ini amat sangat sering terjadi seperti ini. Kemudian kalau boleh saya cerita lagi, berbicara tinggi, memonitor tinggi timbunan, ini kadang-kadang harus menyabung nyawa Pak Indra Surya. Karena bagi kontraktor-kontraktor tertentu, katanya elevasi timbunan itu daging gitu Pak. Jadi kalau kami sebetulnya kan tidak ingin mengetahui volume timbunan. Data-data itu kami ingin ketahui untuk mengetahui penurunan tanah, pemampatan tanah begitu. Nah, di sini sering terjadi perbedaan data begitu Pak, karena kami kepentingannya untuk mengetahui kapan konsolidasi selesai, sementara teman-teman tinggi timbunan itu punya kepentingan lain, terkadang begitu. Kemudian deformasi. Dalam mengetahui nilai deformasi lebih baik menggunakan geoteknik atau menggunakan drone untuk membandingkan data digital surface model per tahun. Wah,
Ini saya untuk makro saya tidak paham ini ya. Jadi saya yang mikro aja lah. Saya bicaranya STA begitu. Drone menggunakan drone begitu ya. Soalnya kalau bicara deformasi dengan menggunakan inclinometer itu kita real time, dan inclinometer kita sudah bukan lagi inclinometer yang harus menulis data kemudian membuat di kertas grafik, tidak begitu, tapi sudah real time pakai iPad. Jadi kita langsung tahu pergerakan deformasi yang sudah terjadi. Kemudian terkait penggunaan preloading, baik soil preloading maupun vacuum preloading, apakah dapat digunakan pada lokasi persis di sebelah lokasi yang menggunakan stabilisasi lain selain metode preloading? Semisal pekerjaan perpanjangan runway bandara begitu, apakah akan mempengaruhi stabilisasi tanah existing di sampingnya? Iya, itu tadi salah satu kriteria yang telah kami sampaikan, bahwa perbaikan tanah itu berpengaruh pada struktur-struktur existing ya. Tadi ada rumus gampang, pokoknya kalau kita melakukan perbaikan tanah 2 kali H dari struktur yang ada, di mana H adalah tebal lapisan tanah lunak, itu aman. Cuma dalam prakteknya kan nggak bisa begitu. Nah, terus sepanjang 2H itu diapain begitu kan ya. Nah, dengan perhitungan yang sekarang udah canggih-canggih, itu kita sebetulnya bisa membuat beberapa model begitu. Sebetulnya idealnya ini pernah dilakukan pada saat pembangunan jalan tol Waru Juanda. Pembangunan jalan tol Waru Juanda itu tahapannya bagus, ideal, karena barusan terjadi jembatan Mer 2C runtuh Pak Indra Surya ya. Jadi kita betul-betul hati-hati ketika membangun jalan tol Waru Juanda. Itu sebelum struktur-struktur overpass dan lain-lain itu dibangun, tiang-tiang panjang dibangun, itu tanah dasar konsolidasinya sudah diselesaikan 90% semuanya dulu. Jadi tanah dasar konsolidasinya selesai 90% konsolidasi, yang pancang baru dibangun. Nah, sekarang dengan proyek yang dikejar waktu sudah semakin nggak bisa diatur lagi hal seperti itu. Terkadang overpassnya, tiang pancangnya dibangun dulu, timbunan badan jalannya dibangun belakangan. Nah, itu menimbulkan problem. Pasti beban timbunan jalan itu akan mempengaruhi struktur existing. Nah, kami di Jalan Tol Trans Sumatera itu pernah menghitung, itu kami bisa melakukan pembebanan timbunan itu sejarak 2 meter dari struktur yang ada. Itu pun harus dilakukan hati-hati. Jadi timbunan tanah kita betul-betul tidak boleh menyebabkan tanah dasar itu terjadi deformasi lateral. Itu kita kendalikan pakai inclinometer. Boleh deformasi, tapi deformasi vertikal hanya, jadi boleh mampat tapi tidak boleh bergerak samping kiri kanan kiri, dan itu mesti pelan sekali gitu. Itu jawaban saya. Seperti perpanjangan runway begitu. Nah, makanya kalau membangun runway baru itu sebaiknya walaupun dibikin bertahap, perbaikan tanahnya itu dibikin 1 tahap gitulah. Jadi nanti kalau ada nambah runway itu sudah tidak ganggu runway yang sudah terbangun. Tapi solusinya ya kita memasang inclinometer dan mengendalikan timbunan di lokasi baru itu dengan hati-hati. Waktu kami ikut nambah satu pertanyaan Pak Bayu. Ya Pak. Itu tadi kan instrumentasi untuk memenuhi persyaratan desain.
Ya Pak. Kalau kenyataan di lapangan tidak terpenuhi persyaratan desainnya gimana? Tadi sudah kami singgung Pak. Misalnya terutama load ratio Pak. Jadi load ratio 1,3 atau 1,2 itu banyak yang jerit Pak. Karena kalau soil preloading jelas timbunannya akan semakin banyak gitu. Nah, akhirnya karena akhirnya kita belajar Pak. SNI itu kita wajib enggak sih Pak gitu. Ternyata enggak Pak. Enggak, SNI itu karena SNI-nya masih kurang baik. Jadi memang harus kita perbaiki karena dulu saya banyak SNI yang kami tidak ikut terlibat. Jadi kita ya kaget-kaget belakang kok bisa gitu. Iya Pak, itu banyak yang protes. Nah, akhirnya seperti perumahan-perumahan itu hanya minta load ratio itu 1 Pak. Yang penting bebanannya dengan yang nanti dioperasikan itu yang dioperasikan tidak lebih besar gitu. Andaikan terjadi mestinya kita melakukan reduksi beban Pak. Mestinya begitu. Pernah terjadi suatu perbaikan tanah di pelabuhan Pak. Nah, belum 90% RI2 mau datang Pak. Dengan RI2 mau datang, lah mosok Pak RI2 mau datang hanya disuguhi timbunan Pak. Ya mestinya sudah dipaving, sudah dikasih kontainer gitu Pak ya. Ya akhirnya sebetulnya belum 90% konsolidasi Pak. Tapi udah terpaksa kita bongkar gitu. Nah kita ya rekomendasi Pak, nanti mestinya di daerah ini itu ada reduksi beban gitu. Nggak tahu Pak, sekarang masih ingat nggak Pak itu? Mudah-mudahan itu dulu lokasinya di tengah Pak, jadi nggak apa-apa Pak. Gitu. Kira-kira begitu. Sekali lagi Pak, satu lagi yang mungkin banyak yang tidak menyadari adalah penurunan konsolidasi itu kira-kira kan sepertiga, seperempat sampai sepertiga tinggi timbunan ya kira-kira rata-rata. Ya. Jadi kalau tinggi timbunan 10 meter, penurunan konsolidasinya sendiri 2,5 sampai 3 meter. Ya. Itu berarti volumenya itu kan segitu besar hilang di bawah itu. Nah itu tidak disadari oleh banyak kontraktor karena dia hanya mengira volumenya yang 10 meter di atas itu, padahal yang hilang sering sekali Pak, banyak kontraktor itu rugi Pak. Ya. Karena melihat gambar tendernya itu elevasinya elevasi jadi Pak. Ya. Ada di situ mestinya kontraktor konsultan yang baik itu membuat gambar skenario Pak. Jadi timbunan awalnya berapa, akan ambles berapa, ya seperti pon Samarinda dulu lah Pak Indra Surya kira-kira ada gambar seperti itu. Kalau hanya ditunjukin gambar yang sudah jadinya, jebol Pak kontraktor nggak akan berpikir sampai sana gitu. Sehingga sampai hari-hari ini tuh Pak, karena kontraktornya ngitungnya seperti dan udah menang Pak, masih banyak Pak pekerjaan vertical drain yang tanpa preload Pak. Kalau nggak ada uangnya. Ya. Nah kalau tanpa preload berarti nanti kalau vertical drain kemudian dibikin timbunan terus struktur jalan, itu bukan mempercepat pemampatan toh Pak, malah mempercepat kerusakan itu. Ya tapi yang terjadi begitu gitu. Nah ini betul-betul konsultan perencana kita betul-betul dituntut Pak, ini harus paham. Satu lagi Pak, yang jalan Mer 2C, ya. Kami kan pernah belum 90%, tetapi anggarannya udah mau habis Pak. Ya. Jalan Mer belum 90%, konsolidasi anggarannya sudah mau habis, juga harus diaspal begitu. Caranya gimana Pak? Ya caranya elevasinya kita tambahi Pak. Elevasinya kita tambahi sebesar sisa penurunan yang mungkin terjadi gitu. Jadi jalan Mer 2C itu awalnya dulu ada yang berenjel ke atas itu Pak, tapi sekarang udah rata. Dulu saya di situ pasang paku payung Pak, rajin Pak nembakin gitu Pak. Ya inilah gotong royong aja Pak, tidak hanya vaksin Pak yang gotong royong, kami pun bisa gotong royong gitu. Rajin nembaki Pak. Jadi turunnya berapa gitu. Ketika itu
masih kira-kira kurang 20 cm Pak turunnya itu perkiraannya. Ya, gitu Pak. Gini Pak Wahyu, terima kasih banyak Pak Wahyu dari pengalaman seperti ini kita jarang dapat langsung. Ada mungkin kalau dulu ya Pak Wahyu biasanya kita diajak ke lapangan untuk lihat gitu ya, karena harga untuk melihat langsung di lapangan itu jauh lebih bagus daripada hanya dilihat begini ya. Tapi karena corona tidak mungkin ya, mungkin lain kali ya. Lain kali Pak, kalau sudah corona itu sudah ada, sudah habis ini ada pekerjaan pengukur langsung di lapangan, kita bisa diajak ke lapangan itu. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Ini masih ada satu Pak kayaknya Pak. Oh ya silakan. Derajat konsolidasi dihitung berdasarkan prediksi pemampatan secara teori. Misalnya prediksi pemampatan 2 meter, akan tetapi saat pelaksanaan berdasarkan pengamatan instrumen geoteknik ternyata sudah lebih dari 2 meter, apa yang perlu kita lakukan untuk mengetahui kapan mencapai? Nah, ya, yang pasti kita lebih percaya dengan data instrumen geoteknik daripada data hasil perancangan. Itu dulu dipegang. Nah, kemudian kalau misalnya 2 meter belum 90%, yang mesti kita teruskan Pak. Kita teruskan sampai mencapai 90% gitu. Nah, di sini kadang memang membutuhkan waktu lebih dan lain-lain. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan ini kalau boleh saya usul itu jangan 1 tahun anggaran lah kalau bisa itu. Itu. Mungkin habis Pak pertanyaannya Pak Indra. Oke Pak Wahyu, terima kasih banyak Pak Wahyu. Waktunya juga sudah habis ya. Jadi kita lanjutkan lagi mungkin di kesempatan lain ada pengalaman dari Pak Wahyu, kita undang kembali untuk senang sekali Pak. Ya, kepada kami ya. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Semoga semua ilmunya bisa bermanfaat. Sukses, Geosistem sukses. Ya. Lebih banyak proyek supaya kita juga lebih banyak tahu ya. Dapat proyek dari Pak Indra Surya. Amin. Oke, salam ya. Oke, sudah sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai Selasa minggu depan. Baik Pak. Terima kasih Pak.